Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji total yang milik Allah, sehingga kalau kita mendapatkan pujian, penghargaan dan sebagainya, itu tidak selayaknya membuat kita ujub, sombong ataupun takabur. Intinya adalah saat kita dipuji, segeralah ingat aib, karena dengan begitu kesombongan, tinggi hati akan luntur, dan pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang ada di rumah serta teman-temanku yang sedang berkumpul di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Muntai, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di acara Malam Isi Kajian Islam Integrasi Studi Islam. Ini merupakan lembaga dakwah kampus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muntai. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita masih dapat bertatap muka, artinya kita masih diberikan anugerah oleh Allah, bisa masih bernapas, masih enak bernapas ya. Ini adalah anugerah. Makanya alangkah jahatnya kita punya mata bisa memandang, kita punya telinga bisa mendengar, kita punya anggota badan yang bisa bergerak. Ini anugerah, nikmat dari Allah. Sehingga alangkah jahatnya kita jikalau kita menggunakan anugerah ini untuk hal maksiat. Nauzubillah min dzalik. Alangkah jahatnya kita. Baik, hari ini kita mencoba berbicara tentang sosok seorang pemuda. Harapan negara itu adalah pemuda. Harapan kecamatan itu juga seorang pemuda. Harapan kabupaten itu seorang pemuda. Harapan pemudi, pemuda juga. Betul ya, alhamdulillah. Dan biasanya kita terlahir dengan berbagai macam potensi, berbagai macam bakat. Kita sering mendengar sebuah istilah, saya ingin mencoba tapi takut gagal. Tanpa kita sadari, kata itu sudah membuat potensi kita menurun, tapi takut gagal. Setiap orang, setiap manusia memiliki potensi yang sangat luar biasa, sebuah bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah keberanian untuk mencoba, terus berlatih dan akhirnya dia bisa. Banyak orang yang belum mencoba sudah menyerah dengan mengatakan saya nggak ada bakatnya. Padahal kalau kita coba lihat keadaan kita saat kita lahir, kita belum bisa berjalan, berdiri perlahan-lahan jatuh, jalan satu langkah, dua langkah, jatuh. Kira-kira ada nggak orang yang mengatakan, waduh, kayaknya saya nggak ada bakat jalan, udah deh rekam aja seumur hidup gitu. Nggak ada kan? Intinya apa? Intinya kita berusaha, terus berusaha tanpa pantang menyerah, dan akhirnya kita bisa berjalan. Itu potensi ya. Itu terus bergerak dan berjalan. Maka lebih baik kita gagal mencoba daripada kita bisa tapi tanpa membuahkan hasil. Hidup ini bergerak dan berjalan. Maka lebih baik kita bergerak dan berjalan meskipun hancur berkeping-keping daripada kita membusuk dengan dia tanpa melakukan apa-apa. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa yang pernah saya dengar gitu ya.
mengambil telur Raja Wali. Kemudian telur ini jatuh ke tumpukan telur ayam, dierami oleh induk ayam, menetas, dan akhirnya lahirlah seorang anak Raja Wali. Seorang Raja Wali muda ketika melihat Raja Wali dewasa yang terbang membumbung tinggi, dia sangat kagum betapa indahnya dia bisa terbang, menukik, melayang, dan sebagainya. Tetapi ketika Raja Wali ini ingin bangkit, dia ditekan oleh saudara-saudara ayamnya. Itu kan Raja Wali, kamu ayam-ayam aja, gak usah punya cita-cita yang tinggi. Akhirnya ketika dia ingin bangkit, ditekan terus, dan dia lahir sebagai ayam, dia tua sebagai ayam, dan dia mati sebagai ayam, padahal dia anak Raja Wali. Itu luar biasa ya. Allah itu memberikan potensi pada kita, tapi barangkali kita lebih banyak bersembunyi, berdiam, tanpa menghebatkan potensi kita. Seorang pemuda itu punya pancaran penampilan yang sangat luar biasa, punya pantulan energi yang sangat positif. Misalkan ketika kita punya baju yang mewah, pakaian yang rapi, sepatu yang indah, kita berdiri di depan cermin, maka pantulan cermin itu akan memperlihatkan sosok penampilan yang sangat luar biasa indahnya, bagusnya, tampannya, cantiknya. Itulah pantulan-pantulan. Ketika kita berpenampilan menarik, kita berdiri di depan cermin, maka pantulannya pun akan baik. Begitulah kita, kalau kita bersikap luar biasa, kita santun dalam berkata-kata, kita ramah ya, kita sopan dan sebagainya, kita jujur dalam kehidupan kita, maka rasakanlah pantulan-pantulan kepribadian yang sangat positif dari teman-teman kita. Pemuda itu adalah harapan bangsa. Namun kalau kita lihat di negara kita, kejadian-kejadian apa yang sangat luar biasa ya. Barangkali kita lihat di sini. Ini data-data yang saya dapatkan ketika saya menjelajah yang namanya dunia internet. 30% dari 288 penduduk ya, adalah anak, dan lebih dari 60% anak usia 9 sampai 12 tahun telah mengakses materi pornografi. Jadi seks bebas itu sangat sudah sangat luar biasa parahnya ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ada sekitar 2.880 remaja usia 15 sampai 24 tahun di Provinsi Jawa Barat mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah. Masya Allah ya. Kalau kita lihat data-data lagi ini sangat parah. Dan perlu diketahui, ini baru data yang berhasil dihimpun. Kita belum tahu bagaimana fakta sebenarnya di lapangan. Dan biasanya pemutih kita ini ketika melakukan itu ada berbagai macam azab Allah yang turun. Salah satunya apa? Salah satunya yang dinamakan virus HIV ya. Jadi ini sangat luar biasa. Ketika pemerintah memberikan sebuah kebijakan cara dalam mengatasi HIV ini ya, HIV ini dengan cara kondom. Sementara kalau dari kedokteran, kondom itu tidak bisa mencegah yang namanya virus HIV. Jadi pemerintah lebih memberikan solusi seks aman daripada melarang seks bebas tersebut. Ini kan merupakan sebuah pelanggaran zina. Padahal zina azabnya sangat luar biasa dari Allah.
Maka kalau kita lihat hukum di negara kita, itu orang yang berzina, ini hukum dunia ya, orang yang berzina itu bisa lepas dari hukuman kalau dilakukan atas dasar suka sama suka. Ini luar biasa ya. Allah memberikan kita potensi, sebuah naluri, sehingga kita menyukai yang namanya lawan jenis. Karena potensi ini pula, maka laki-laki tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Bagaimana potensi itu? Nanti kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini. Tetap di dalam isi integrasi studi Islam.